balikan. Jangan. Kami bekerja sama. Kami kerjasama. Memotong, mengukur. Ketuklah, ujarlah. Apa itu bahan bangunan kayu? Bahan bangunan kayu adalah material yang berasal dari pohon dan digunakan dalam berbagai konstruksi, baik untuk struktur utama maupun elemen dekoratif. Berikut adalah beberapa jenis bahan bangunan kayu yang umum digunakan. Jenis-jenis kayu. 1. Kayu solid, kayu alami. Kayu solid masih digunakan terutama untuk struktur utama bangunan, perabot, dan dekorasi. Jenis yang sering digunakan meliputi jati. Dia itu tahan lama, tahan rayap, dan kuat, merbau. Cocok untuk konstruksi berat dan tahan cuaca. Ulin, kayu keras yang tahan air, cocok untuk area eksterior. Mahoni, digunakan untuk furnitur dan dekorasi karena berat seratnya yang halus. 2. Kayu olahan, engineered wood. Untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, berbagai jenis kayu olahan dikembangkan, antara lain plywood, kayu lapis. Terdiri dari beberapa lapisan tipis kayu yang direkatkan bersama, kuat dan tahan perubahan cuaca. MDF, Medium Density Fiberboard, dibuat dari serat kayu halus yang dipadatkan, sering digunakan untuk furnitur dan interior. HDF, High Density Fiberboard, mirip dengan MDF tetapi lebih padat dan kuat. Particle board, lebih ringan dan murah tetapi kurang kuat dibandingkan MDF atau plywood. Laminated Vinyl Lumber LVL, kayu lapis dengan serat yang tersusun searah, lebih kuat dari kayu solid. Cross Laminated Timber, kayu berlapis silang untuk konstruksi bangunan tinggi yang ramah lingkungan. 3. Kayu komposit dan alternatif modern. WPC, Wood Plastic Composite, campuran kayu dan plastik, tahan air, rayap, dan cuaca, sering digunakan untuk decking dan fasad bangunan. Bambu Laminated Wood, alternatif kayu berbasis bambu yang kuat dan cepat tumbuh, cocok untuk konstruksi ramah lingkungan. 4. Teknologi konstruksi kayu modern. Prefabrikasi kayu, komponen kayu diproduksi di pabrik dan dirakit di lokasi proyek, menghemat waktu, biaya. Mass Timber Construction, menggunakan CLT dan LVL untuk membangun gedung bertingkat tinggi berbasis kayu yang lebih ramah lingkungan dibandingkan beton dan baja. Teknologi perlindungan kayu, inovasi seperti kayu tahan api, kayu diolah dengan tekatan tinggi, dan kayu dengan lapisan anti rayap meningkatkan daya tahan material. Kayu di era modern. Kayu tetap menjadi bahan bangunan yang populer di era modern karena sifatnya yang alami, kuat, dan estetis. Namun, inovasi teknologi telah menghasilkan berbagai jenis kayu olahan dan teknik konstruksi yang lebih efisien. Contoh bahan bangunan kayu untuk furnitur. Kayu merupakan bahan utama dalam pembuatan berbagai jenis furnitur karena daya tahannya, keindahannya, dan kemampuannya untuk diukir atau dibentuk sesuai kebutuhan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan kayu dalam furnitur. 1. Meja dan kursi. Meja makan dari kayu jati atau mahoni, kokoh dan tahan lama, sering digunakan untuk gaya klasik atau minimalis. Kursi kayu lipat dari kayu pinus, ringan dan mudah dipindahkan, cocok untuk rumah kecil atau kafe. Meja kerja dari plywood dengan veneer, tampilan elegan dengan harga lebih ekonomis dibanding kayu solid. 2. Lemari dan rak. Lemari pakaian dari kayu mahoni atau MDF, bisa diukir atau di finishing dengan cat duko untuk tampilan mewah. Rak dinding dari kayu pinus atau plywood, ringan dan cocok untuk dekorasi serta penyimpanan. 3. Tempat tidur. Ranjang dari kayu jati atau merbau, sangat kuat dan tahan lama, memberikan kesan elegan. Tempat tidur tingkat dari kayu pinus, lebih ringan dan cocok untuk kamar anak-anak. 4. Pintu dan jendela. Pintu kayu solid atau jati merbau karpet,
kuat dan tahan lama, sering digunakan untuk pintu untuk rumah. Jendela kayu karpet atau meranti, mudah diolah dan tahan cuaca dengan perawatan yang tepat. 5. Furnitur dekoratif. Buffet atau kabinet dari kayu mahoni, cocok untuk menyimpan peralatan makan atau dekorasi ruangan. Bangku panjang dari kayu trem besi, memiliki serat unik dan sering digunakan untuk desain alami atau rustik. Kayu untuk struktur bangunan. Kayu sering digunakan dalam berbagai struktur bangunan karena kekuatannya, fleksibilitasnya, serta daya tahannya terhadap tekanan dan beban. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan kayu dalam struktur bangunan. 1. Struktur utama bangunan. Balok dan tiang penyangga. Kayu keras seperti jati, merbau, atau ulin digunakan sebagai tiang dan balok utama dalam konstruksi rumah tradisional atau bangunan bertingkat rendah. Kuda-kuda atap. Kayu seperti kamper atau meranti sering digunakan untuk rangka atap karena ringan tetapi kuat menopang genteng. Lantai kayu atau wood flooring menggunakan kayu solid seperti ulin, jati, atau merbau untuk memberikan tampilan elegan dan kenyamanan. 2. Dinding dan partisi. Dinding rumah kayu. Umum pada rumah adat atau bangunan bergaya rustik menggunakan papan kayu atau kayu log. Partisi kayu dibuat dari kayu solid atau plywood untuk membagi ruangan dengan tampilan alami. 3. Rangka dan konstruksi tambahan. Plafon kayu. Menggunakan kayu olahan seperti plywood atau panel kayu solid untuk memberikan kesan hangat. Decking atau lantai luar ruangan dari kayu ulin atau merbau yang tahan terhadap cuaca dan serangga. Tangga kayu menggunakan kayu keras seperti jati atau mahoni untuk anak tangga dan pegangan tangga. 4. Bangunan eksterior dan pelengkap. Gazebo dan pergola menggunakan kayu tahan cuaca seperti jati atau bangkirai untuk tempat santai di luar ruangan. Jembatan kayu dibangun dengan kayu ulin atau bangkirai karena ketahanannya terhadap air dan kelembapan. Pagar kayu bisa dari kayu pinus atau mahoni untuk pagar rumah atau taman. Kayu tetap menjadi pilihan utama dalam konstruksi bangunan, terutama untuk bangunan tradisional, rumah kayu modern, serta elemen dekoratif. Kelebihan dan kekurangan kayu. Kayu adalah salah satu bahan bangunan yang banyak digunakan dalam struktur bangunan karena keindahannya, kekuatan relatifnya, dan kemudahan dalam pengerjaan. Namun, seperti bahan lainnya, kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu dalam struktur bangunan. 1. Ringan tetapi kuat. Kayu memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, membuatnya lebih ringan dibandingkan beton atau baja, tetapi tetap kuat untuk struktur tertentu. 2. Mudah dikerjakan, bisa dipotong, dibentuk, dan dipasang dengan alat sederhana tanpa memerlukan teknologi tinggi. 3. Ramah lingkungan. Kayu adalah bahan yang dapat diperbarui dan memiliki jejak karbon lebih rendah dibandingkan baja atau beton jika dikelola dengan baik. 4. Daya tahan termal yang baik. Kayu memiliki sifat isolasi alami, membantu menjaga suhu ruangan tetap nyaman dibandingkan dengan baja atau beton yang lebih konduktif. 5. Estetika alami, memberikan tampilan alami dan hangat, cocok untuk berbagai desain arsitektur, baik tradisional maupun modern. 6. Fleksibel dan desain, bisa digunakan untuk berbagai gaya arsitektur, mulai dari rumah kayu klasik hingga bangunan modern dengan elemen kayu dekoratif. 7. Biaya relatif lebih murah, tergantung jenis kayu. Beberapa jenis kayu lebih ekonomis dibandingkan bahan lain, terutama jika dibandingkan dengan baja atau beton bertulang dalam beberapa aplikasi. Kekurangan kayu dalam struktur bangunan. 1. Rentan terhadap rayap dan jamur. Kayu mudah diserang oleh hama seperti rayap jika tidak diberi perlindungan khusus seperti anti rayap atau pelapis tahan jamur. Kedua, mudah terbakar. Kayu mudah terbakar dibandingkan dengan baja atau beton, meskipun bisa diatasi dengan pelapis tahan api. 3. Dapat mengalami penyusutan dan pemuaian. Kayu bisa menyusut, melengkung, atau retak akibat perubahan suhu dan kelembapan, terutama jika tidak dikeringkan dengan baik sebelum digunakan. 4. Daya tahan terbatas. Beberapa jenis kayu tidak tahan terhadap cuaca ekstrim atau kondisi lembab, berkepanjangan tanpa perlindungan tambahan seperti cat atau lapisan pelindung. 5. Kapasitas beban terbatas. Untuk struktur bangunan besar atau bertingkat tinggi, kayu kurang cocok dibandingkan baja atau beton karena batas kekuatan dan daya dukungnya yang lebih rendah. 6. Memerlukan perawatan rutin.
Kayu perlu dirawat dengan cat, vernis, atau pelapis lainnya untuk mencegah pelapukan dan mempertahankan tampilannya. Cara perawatan kayu. Perawatan kayu sangat penting untuk memperpanjang umur dan menjaga kualitasnya, baik untuk struktur bangunan maupun furnitur. Berikut adalah cara-cara perawatan yang dapat mengurangi resiko seperti rayap, jamur, kelembapan, dan pembakaran. 1. Perawatan kayu untuk struktur bangunan seperti struktur rumah, tiang, rangka atap, lantai, dinding, decking, dan lain-lain. A. Pencegahan dari rayap dan hama. Gunakan kayu berkualitas seperti jati, ulin, atau merbau yang secara alami lebih tahan rayap. Aplikasikan obat anti rayap atau termisida sebelum pemasangan seperti boron atau pirfronil. Lapisi kayu dengan cat pelindung atau vernis untuk mengurangi celah yang dapat dimasuki hama. Buat fondasi rumah yang kokoh dan hindari kontak langsung kayu dengan tanah. B. Perlindungan dari kelembapan dan air. Gunakan kayu yang sudah dikeringkan atau oven dry dengan kadar air maksimal 12-15%. Gunakan finishing tahan air seperti cat berbahan dasar minyak, vernis, atau polyturen. Pastikan ada ventilasi yang baik agar kayu tidak terlalu lembab dan mudah lapuk. Gunakan kayu olahan tahan air seperti decking kayu ulin atau bangkirai untuk area eksterior. C. Mencegah pelapukan dan retak. Lakukan pelapisan ulang setiap 2-3 tahun untuk menjaga tampilan dan ketahanan kayu. Gunakan pelapis anti UV pada kayu eksterior agar tidak mudah pudar akibat sinar matahari. Segera perbaiki retakan kecil dengan wood filler agar tidak semakin melebar. 2. Perawatan kayu untuk furnitur seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak, dan lain-lain. A. Perlindungan dari rayap dan hama. Pastikan kayu sudah dikeringkan dengan baik sebelum digunakan untuk furnitur. Lapisi dengan minyak kayu atau anti rayap alami seperti minyak neem atau minyak kayu putih. Jauhkan dari tempat yang lembab karena bisa memicu rayap dan jamur. B. Mencegah kerusakan akibat air dan kelembapan. Gunakan pelapis tahan air seperti wood stand, polyurethane, atau wax. Lap meja dan kursi dengan kain lembab, bukan basah, agar tidak merusak permukaan kayu. Gunakan alas gelas atau tatakan piring untuk mencegah noda air pada meja kayu. C. Menghindari goresan dan benturan. Gunakan alas kain atau karet di bagian bawah furnitur untuk mencegah gesekan langsung dengan lantai. Hindari penggunaan bahan pembersih keras seperti alkohol atau amonia yang bisa merusak finishing kayu. D. Perawatan rutin agar tetap mengkilap. Lapisi ulang dengan minyak kayu atau teak oil atau linseed oil setiap beberapa bulan untuk menjaga kelembapan alami kayu. Gunakan wax atau polis kayu untuk membuatnya tetap mengkilat dan terlindungi dari debu. Bersihkan dengan kain lembut secara berkala agar debu tidak menumpuk dan merusak permukaan. Kesimpulan, kayu tetap menjadi pilihan yang menarik dalam konstruksi karena keindahannya, fleksibilitasnya, dan sifat alaminya. Namun, penting untuk mempertimbangkan faktor kelembapan, serangan hama, serta kebutuhan perawatan agar bangunan kayu tetap kuat dan tahan lama. Perawatan kayu sangat penting untuk memperpanjang umur pakai dan menjaga estetika. Gunakan bahan pelindung yang sesuai, hindari kelembapan berlebihan, dan lakukan perawatan rutin agar kayu tetap kuat dan indah dalam jangka panjang.